Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Pasya di kanal PBSI. Ngobrol bareng Pasya kali ini saya menghadirkan bukan siapa-siapa sih, karena ini sahabat saya juga, teman saya, kemudian juga rekan seperjuangan di kanal PBSI. Tapi kenapa kali ini saya mengundang lagi dia? Karena Mbak Firda ini baru pulang dari kegiatan kampus mengajar. Jadi saya berpikir bahwa akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa Mbak Firda bagi untuk kalian semuanya. Apalagi untuk rekan-rekan yang bulan, kalau tidak salah September atau Oktober juga akan melaksanakan KM3 KM4, KM5 ya? KM4, tapi kalau di IKE Biro untuk pemberangkatan ketiga. Mbak Firda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku panggil Mbak apa sih? Firda aja. Firda aja ya, santai aja ya. Kapan balik, Fir, dari tugas kampus mengajar? Kembali tanggal 26. 26 dari mulai? Dari Bulan apa mulainya? mulainya bulan Februari 28 berangkat ke tempat mengajarnya. Sebenarnya terakhir itu selesai di tanggal 28 ini. Berhubung tugas sudah kita kerjakan semua, proker sudah selesai, kita bisa dipulangkan. Dulu apa sih latar belakangnya pengen ikut kegiatan kampus mengajar itu? Kalau latar belakangnya itu sangat banyak sekali. Yang pertama, dari kampus mengajar ini mewadahi mahasiswa mas sebenarnya. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengajar lebih dahulu. Nah, kalau di program studi kan biasanya di semester akhir itu ada namanya PPL, ya kan, kita mengabdi ke masyarakat, mengabdi ke sekolah. Nah, untuk kampus mengajar ini mengajari mahasiswa untuk lebih dulu penerjunan terlebih dahulu dengan melaksanakan program kerja yang sudah disusun dari tim kampus Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Kemarin ditempatkan di mana? Saya kemarin ditempatkan di Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Tanah Merah di Desa Jangkar. Bangkalan, Madura. Madura. Wow. Tentu itu adalah lingkungan yang baru ya buat kamu. Jawa, itu kan notabene kan Jawa ya? Jawa ketemu dengan masyarakat Madura. Ada kendala nggak waktu pertama kali terjun di Madura? Kendala yang paling besar kendalanya adalah bahasa. Kita dalam mengajar, berkomunikasi dengan masyarakat, dengan guru, dengan siswa, bahasa itu mereka menggunakan bahasa Madura. Jadi setiap pengajaran itu menggunakan bahasa Madura. Dan bahasa Indonesia itu masih minim. Ya memang menggunakan, tapi tidak setiap saat mas, karena mereka sendiri itu kesulitan kalau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi banyaknya menggunakan bahasa daerah. Jadi kami harus menggunakan bahasa Indonesia yang seminim mungkin, maksudnya sebaku mungkin agar mereka tidak kebingungan. Termasuk komunikasi. Instruksi, suruhan apa juga pakai bahasa Madura? Bahasa Madura. Berarti udah bisa bahasa Madura? Sedikit, mungkin karena sering lihat, sering dengar ya mas ya. Akhirnya kan tanya apa artinya bu, karena kita juga dituntut untuk belajar bahasanya. Nah, untungnya di sekolah itu tidak membiarkan mahasiswa untuk berjalan sendiri, tidak mas. Jadi setiap kita mengajar, guru pun akan ikut serta dalam kelas, mendampingi. Misalkan nanti siswa ada yang bertanya bagaimana, gurunya yang mentranslatekan. Jadi kita lumayan dibantu lah ya. Sangat terbantu malah. Masalah itu. Jadi bukan berarti udah kamu ngajar dilepas gitu enggak ya, tapi tetap didampingi. Tetap didampingi. Nah, kan ini mas ya, di kampus mengajar juga kita tidak hanya dengan mahasiswa, tapi kita ada namanya dosen pembimbing lapangan, ada DPL. Jadi kita bisa lebih terarah antara program yang diberikan pemerintah, kewajiban kita bagaimana, pengumpulannya bagaimana, itu dipandu oleh DPL. Dari dosen mana kemarin yang memandu? Saya dapatnya dari PGRI Madiun. PGRI Madiun. Ngajarnya kelas berapa kemarin? Kalau kemarin itu karena notabene saya tuh di desa yang pelosok banget, sebenarnya mau hanya beberapa kelas, tapi mereka kayak punya rasa ingin tahu dan iri gitu mas, kalau misalkan beberapa kelas saja yang dimasuki. Akhirnya semuanya minta dicoba semuanya. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 kita bergiliran ngajarnya. Berarti dapat pengalamannya banyak ya. Tentu kan antara ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan ada perbedaan. Ada banyak perbedaan sekali. Sekarang gini kan Mbak Firda sudah menempuh perkuliahan di bidang pendidikan nih sekarang. Lalu kemarin terjun langsung ke lapangan. Ada nggak gap gitu antara teori yang Mbak Firda dapatkan di kampus dengan kenyataan yang ada di lapangan? Kalau gapnya sih memang
banyak ya teman-teman. Kita tidak bisa menerapkan apa yang kita peroleh di kampus, kita langsung terapkan di saat penerjunan di lapangan tidak bisa. Karena apa? Kita harus melihat situasinya dulu, kondisinya bagaimana. Kalau di pendidikan kita diajarkan teori A sampai Z begitu Mas. Sedangkan di lapangan menemukan kekurangannya bagaimana, sumber daya masyarakatnya bagaimana, itu sangat berpengaruh. Jadi kita pun sebagai mau mengaplikasikan apa yang sudah kita dapat, itu juga masih kesulitan. Jadi tidak bisa memaksakan juga. Jadi kita memberikan apa yang kiranya mereka sangat-sangat butuhkan, tidak memaksa juga. Jadi apa yang mereka butuhkan yang kita bisa berikan, ya itu yang harus kita kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini kan ini penting ya untuk kita juga. Makanya saya selalu bilang bahwa keilmuan itu harus dibarengi dengan pengalaman. Setuju nggak? Setuju. Karena kita hanya mahir di keilmuan saja tanpa mencoba untuk terjun ke lapangan, itu terkadang kita menemukan hal yang kok gini ya ternyata. Dalam keilmuan misalkan kasus A bisa diselesaikan dengan cara A, tapi di lapangan belum tentu kasus yang sama A itu dengan cara A ini berhasil ya. Maka ini penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa keguruan, mulai sekarang ayo kalian yang sudah semester 5, 6 ya, cobalah untuk mulai belajar mengajar ya, apakah les-les privat dulu atau apa, karena kalian nanti bisa meng-compare. Nah, dengan kalian memiliki pengalaman yang lebih, keilmuan yang lebih, itu nanti akan lebih baik untuk kedepannya. Ada kendala nggak selama mengajar di sana? Saya sempat kan dengar, Mbak Fira sempat dulu saya dengar dari rekan-rekan katanya di sana itu sering mati lampu. Memang awal-awal di daerah Madura itu seluruh itu Mas mengalami mati lampu 1 bulan terakhir itu malah. Karena pada saat itu di daerah tepatnya di Suramadu itu masih pembenahan listrik, dan di Madura pun untuk penerangan masih kurang. Untuk penerangan jalan itu masih kurang. Terus masalah untuk mengikuti KM ya Mas ya, saya pribadi dan teman-teman itu juga sangat menyayangkan. Untuk apa? Untuk teman-teman yang sudah keterima dan mengundurkan diri dengan alasan ditempatkan di domisili yang jauh, sedangkan di awal kita kan sudah ada komitmen untuk bersedia ditempatkan di manapun. Saya begini, kok andai kan mereka itu bisa gini ya, dalam hidup kita harus berani mengambil suatu keputusan yang besar. Untuk keputusan yang besar kita pun akan mendapatkan hal yang besar. Gak mungkin dong ngambil keputusan yang kecil akan dapatnya besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti, kok misalkan nih nantinya kalian ditempatkannya lokasi lumayan jauh lah, jangan ragu-ragu untuk diambil. Jadi itu sudah apa ya Mas ya, ibaratnya kontrak kita gitu loh, sudah ditempatkan di tempat ini, berarti kamu akan mampu menjalaninya itu gitu. Anggap saja jadi tantangan ya. Nah, kalau kita dapat yang lurus-lurus terus atau enak-enak terus ya malah nggak dapat pelajaran ya dari. Kalau satu kelompokku masih 3 orang Mas kemarin, ada cuma 1 orang, 2 orang juga ada dalam di satu kelas, di satu penempatan itu. Jadi ya kasihan, kerja sendiri jadinya. Oke, berarti jangan khawatir untuk yang mau berangkat besok ya, karena dalam pelaksanaannya juga tadi didampingi, tidak dilepas begitu saja, masih ada pendampingan. Kemudian banyak manfaat yang bisa kalian ambil nih, makanya yang mau ikut di KM berikutnya jangan ragu ya, karena memang ada pendampingan, terus banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Lalu ini apa namanya, kan maaf ini ya, kan katanya dapat biaya hidup. Bener nggak itu Mbak? Benar, kita akan dapat biaya hidup. Untuk yang nggak dapat beasiswa dari manapun, itu beasiswanya full dalam 1 bulan itu 1.200.000 per bulan. Ya, untuk yang sudah mendapatkan beasiswa, seperti saya kan sudah bidik misi, itu dipotong sesuai jumlah berapa sih dapatnya di bidik misi. 1 bulan di bidik misi dapat berapa, itu dipotong. Tapi tenang teman-teman, insya Allah itu cukup kalau kita bisa memanajemen dengan baik. Itu sama semua di daerah manapun 1.200.000 dapatnya. 1.200.000. Ngekos di mana pas datang? Sudah disediakan dari sana juga atau nyari sendiri kemarin? Nyari sendiri. Dekat sekolahnya atau di rumah warga atau 4 kilo dari sekolah. Karena di sekolah saya itu jarak rumah itu masih jauh-jauh Mas. Terus ada tapi itu nggak aman, untuk cewek-cewek nggak aman. Jadi alhamdulillah dapatnya di seberang jalan raya gitu. Itu dekat juga sama rumah guru-guru yang ada di sana. Di sana itu ngajarnya bukan guru-guru itu sendiri, jauh-jauh. Jadi kayak mengabdinya itu benar-benar yang jalannya rusak sampai banjir. Terus
sekolah, pas waktu sekolah pun ya masih sering mati lampu itu sih. Kendalanya di situ ya. Hal menarik apa yang Mbak Vida bisa ambil dari selama berapa bulan? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan, apalagi berangkatnya sebelum puasa ya? Sebelum puasa. Berarti puasa di sana? Puasa di sana. Wah, puasa di sana, tempat baru, lingkungan baru, Mati jauh dari lampu. keluarga, sering mati lampu. Wah, kan itu kan banyak pengalaman tuh. Banyak. Yang paling menarik, yang paling berkesan, yang di luar selama ini Mbak Vida pikirkan, oh ternyata ada ya seperti ini ya. Pengalaman apa yang berkesan dibawa pulang? Yang paling berkesan dibawa pulang itu mereka di sana itu sangat menganggap kita itu sebagai keluarga barunya. Itu masa yang saya rasakan. Padahal sebelum kita berangkat ke Madura nih, Madura sudah kayak orangnya yang keras, bataknya keras, pembicaraan keras. Pas datang ke sana Mas, kayak kita benar-benar, oh ini keluargaku dari jauh. Itu yang kita dapatkan. Dan itu tidak hanya diberikan rasa sayang itu, tidak hanya kita dapat dari guru, dari siswa pun seperti itu. Baik. Sampai kita mau pulang ini, saya itu sampai sama teman-teman dapat kado itu ya? banyak sekali, sampai berkardus kado dari mereka itu. Karena mereka menganggap aku tidak pernah bertemu orang baru. Dulu kata guru-guru malah ada mobil lewat bagus, itu mereka sudah senang Mas di sana itu. Saking apanya ya, kayak dikatakan tertinggal juga masih ya enggak tertinggal sekali. Tapi semoga ya Mas ya, untuk fasilitas semoga pendidikan segera merata biar bisa seluruhnya sama ya. Sama. Sampai gitu ya. Dan semangatnya mereka itu buat gimana ya, udah nggak usah dibayar sudah cukup gitu Mas. Melihat mereka sebegitu antusiasnya pengen tahu tentang dunia luar bagaimana, itu sangat tinggi sekali mereka itu. Dan guru-guru pun juga terbatas mengajarnya, jaraknya yang cukup jauh, masih harus naik becak dulu Mas, dari jalan raya naik becak dulu, belum nanti kalau ada halangan yang lain-lain itu. Jadi untuk kita masih mengeluh dapat di tempat yang seperti itu, nggak tahu harus seneng atau susah. Lihat guru-guru yang sudah bertahun-tahun hilang sudah. Tapi mereka tetap semangat nggak belajar dengan keadaan serba terbatas itu? Anak-anaknya semangat nggak belajar? Semangat, masih semangat belajarnya mereka itu. Malah mereka itu sering bertanya maksudnya gimana Kak, di luar sana itu gimana? Mereka rasa tentang itu. Terus kalau di sana itu lebih ke bidang agama, itu sangat menjunjung tinggi. Oke. Beberapa pelajaran ya dari tadi. Berarti yang pertama, tidak semua loh orang Madura itu keras-keras ya. Jadi jangan tergantung. Bahkan justru apa yang dipikirkan Mbak Vida di sana justru disambut dengan baik ya. Sama lah, tidak hanya Madura saja, orang Jawa juga yang keras ada, semua juga ada ya. Jadi jangan langsung menjudge itu bahwa orang Madura keras, ternyata tidak. Jadi besok kalau ditempatkan di Madura gak usah takut. Justru sangat familiar. Ini di sekolah sudah ada kok Mas, calon KM4 di tempat penempatan saya. Oh gitu. Oke. Terus yang kedua, untuk kalian yang sudah bersekolah di sekolah yang memiliki fasilitas yang mumpuni, jarak dekat, semua fasilitas ada, ya harus lebih giat lagi ya belajarnya, karena rekan-rekan kita di luar sana masih banyak yang terkendala dengan fasilitas belajar, tapi mereka masih memiliki keinginan atau semangat yang kuat untuk belajar. Termasuk itu tujuan buat kita juga ya. Kita sebagai mahasiswa juga terkadang lalai dalam kuliah atau apa, tidak mensyukuri fasilitas yang sudah ada, padahal di luar sana masih banyak yang kurang. Kemudian apa sih manfaat yang Mbak Firda dapat dari kegiatan KM ini? Manfaatnya dari awal sudah dijelaskan bahwa di KM ini kita akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat ini bisa buat jaminan lah istilahnya. Oh, saat kita nanti misalkan melamar pekerjaan nih, oh anak ini sudah memiliki pengalaman mengajar. Tentu jadi nilai plus ya. Dari nilai plus pastinya. Dan yang paling penting itu apa Mas? Kita punya relasi baru. Betul. Sewaktu-waktu kan kita tidak mungkin berada di desanya sendiri, di kotanya sendiri. Entah nanti semakin banyak relasi akan semakin memudahkan kita kemana saja. Sewaktu-waktu misalkan membutuhkan tenaga kita, pasti yang dihubungi siapa? Nah, tapi tidak akan cari yang lain, pasti akan ini. Kembali lagi, bagaimana kinerja kita selama penugasan? Tidak hanya asal-asalan, mengajar juga terprogram, ada RPP-nya, mengerjakan laporannya, itu jangan sampai dilupakan. Itu kenapa? Kembali ke kita sendiri. Nanti kalau kita kinerja bagus, pasti akan dicari orang kan Mas. Betul. Kalau enggak, ya sudah lewat saja. Berarti udah mahir buat RPP juga ini? Dibantu, kita kan kolaborasi Mas, sistemnya itu tidak mahasiswa, guru enggak.
program mahasiswa apa. Kalau di kampus mengajar itu ada 4 mas sebenarnya yang harus kita penuhi. Yang pertama ada adaptasi teknologi, yang kedua adalah masalah administrasi, yang ketiga pengajaran bahasa Indonesia bagi kita, apalagi kita yang sudah di bahasa Indonesia ini, dan yang keempat tentang literasi numerasi. Jadi dalam program kerja selama penugasan harus ada 4 ini. Adaptasi teknologinya apa, administrasinya membantu apa, pengajaran bahasa Indonesianya bagaimana membantu menghasilkan apa, harus ada produknya. Itu. Dan itu bisa diterapkan semua ya, keempat materi kemarin? Alhamdulillah dengan fasilitas yang seadanya bisa. Tergantung sekreatifnya mahasiswa mas kalau itu. Nanti guru pun atau kepala sekolah saat kita berkoordinasi dengan baik, mereka juga akan membantu. Masalah teknologi tadi ada kesulitan nggak? Apakah jaringan, sinyal apa dan lain-lain atau perangkat yang mereka miliki? Jaringan dan perangkat sangat terkendala. Namun untuk mengatasi itu semua ada beberapa. Saya kemarin melakukan di adaptasi teknologi itu pengajaran Word ke siswa. Jadi yang seadanya itu mas kita ajarkan. Ya nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Bagaimana cara buat laporan enggak? Ya Word itu isinya apa? Bagaimana cara tulis-tulisan itu, ya itu mereka sudah cukup tahu. Yang penting kita mengajarkan apa itu. Intinya disesuaikan dengan siswanya juga ya. Mereka kemampuannya sampai mana, kita juga memberi materi sesuai dengan. Kebetulan kemarin itu ada program yang besar di sekolah itu. Sekolah tidak memiliki perpustakaan, tapi memiliki banyak buku. Akhirnya saya bersama teman-teman saya, sebenarnya saya 3 orang mas, 3 orang. Yang satu di kelas kita, yang satunya dari Umsida Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian kita membuat perpustakaan dengan jumlah buku 1.820 atau berapa? Sekian buku. Dan selesai alhamdulillah. Sedata-datanya, selabelnya semua alhamdulillah selesai. Luar biasa. Berarti ada jejaknya ya. Jadi tidak hanya mengajar di sana tapi juga membantu membuat perpustakaan. Iya, membuat mading juga, penghijauan, outbound. Ya masih senang-senang, penting mereka senang. Gitu. Intinya seru ya. Ikut KM ini seru ya intinya. Seru. Saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang belum ikut, kalian nggak bisa dibayar sudah. Kalau kalian dapat uang segini, nggak bisa. Itu nggak bisa dihargai dengan apapun, nggak bisa mas. Nggak bisa ditukar dengan uang lah ibaratnya. Dan mumpung ada programnya ini ya. Kita kan nggak ngasal-ngasal, milik sekolah juga sudah dipilihkan. Ibaratnya kita sudah diantarkan, ini lo tempatmu, ini lo di sini. Jadi kan ya sudah, tinggal kita menjalani. Sudah disediakan, diongkosi, dikasih biaya hidup. Terus mau apa lagi, pengalaman kita dapat banyak ya. Mumpung ada programnya. Jadi kuliah itu teman-teman ya nggak cuma belajar di kelas kayak gininya ini nih yang mahal. Ya tadi bener, cari relasi buat pengalaman. Ya kalau kita udah punya relasi, tinggalkan sejak yang baik dalam relasi tersebut agar suatu saat mereka butuh, yang mereka tidak akan cari siapa, yang diingat adalah nama kita. Ajakan untuk teman-teman yang akan ikut KM berikutnya. Untuk teman-teman yang masih belum mengikuti kegiatan kampus mengajar, karena sekarang sudah dibuka lebar-lebar ya oleh pemerintah, Kemendikbud sudah membuka peluang untuk mahasiswa berkreasi, mencari pengalaman untuk tidak menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Programnya sudah dibuat pemerintah, ayo kita ikuti, kita laksanakan dengan baik, hasilnya juga akan dapat kita sendiri. Terakhir, misalkan nih ada anak yang di sana, guru lagi lihat, apa yang mau disampaikan kepada mereka, kesan yang sudah mereka tinggalkan selama Mbak Firda di sana? Mungkin banyak menolong atau mungkin kebersamaan yang sulit untuk bisa, apa yang ingin Mbak Firda sampaikan pada anak-anak sana dan Bapak Ibu guru yang mengajar di sana? Untuk adik-adik, halo Ibu Bapak Guru, terima kasih banyak sudah menerima saya, sudah menerima kami mahasiswa kampus mengajar dengan sangat-sangat baik. Sudah menganggap kami sebagai adik, menganggap kami sebagai anak, menganggap kami sebagai teman. Saya ucapkan beribu terima kasih. Semoga jasa Bapak Ibu Guru dalam mengajar, Allah yang bisa membalas itu saja mas. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Iya. Oke, banyak sekali manfaat yang bisa kalian ambil dari program kampus mengajar ini. Maka jangan ragu untuk ikuti program ini. Dari segi materi kalian dapat, dari segi pengalaman, dari relasi, dari segi aktualisasi ilmu yang kalian punya untuk mengajar, seperti apa akan kalian dapatkan di sana. Maka jangan ragu untuk mengikuti program kampus mengajar. Ayo ikuti kampus mengajar di program berikutnya. Terima kasih.
Sama-sama. Firda sudah mau berbagi pengalamannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan yang akan berangkat dan yang mau berangkat KM bisa lebih yakin lagi untuk mengikuti program ini. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih juga rekan-rekan yang selalu menonton program ini. Jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan juga subscribe channel kami. Mohon maaf apabila dalam bincang-bincang tadi terdapat beberapa kesalahan. Saya tutup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.